Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah? Pasti masih ada sukacita kan? Mari saya mengajak kita semua untuk kita menyiapkan hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan menyanyi satu pujian, I Give You My Heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. And I will live, and I will live for you, and I will live, and I will live for you. And I will live, and I will live.
kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami alami saat ini, Engkau ada bagi kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kita. Haleluya. Amin. Siapa memuji Tuhan? Kita akan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Afrianamo. Waktu dan kesempatan diberikan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur kepadamu karena betapa baiknya Tuhan memelihara umat-Mu di tengah-tengah badai yang sedang menimpa. COVID-19 memberi dampak yang sangat besar bagi dunia ini, tetapi juga sedang dirasakan oleh jemaat ini. Banyak yang tidak bisa bekerja, banyak yang di rumah saja, banyak yang di PHK oleh karena dampak dari COVID ini. Kami mengucap syukur meskipun memang COVID-19 ini sangat-sangat menimbulkan ketakutan, meresahkan hati banyak orang, tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan tetap bersyukur, menikmati segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa, Tuhan tetap memelihara jemaat-Mu, dan apapun pekerjaan yang sedang dilakukan, Tuhan jaga dan pelihara. Berdoa untuk pergumulan dunia ini, meskipun keadaan dunia saat ini sedang menghadapi satu persoalan dunia yang benar-benar mempengaruhi akan segala sisi kehidupan di dunia ini. Tetapi mereka yang terpanggil untuk menginjili dunia ini tetap berjalan, tetap menunaikan tugas mereka, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk jemaat Tuhan, Bapak Gembala, Tuhan Yesus menolong dalam setiap proses pemulihan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus menopang, menuntun, hingga kesembuhan yang sempurna itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan hamba-Mu. Tetap memelihara dengan kekuatan kesehatan yang cukup, ibu yang setia melayani, anak-anak yang juga setia mendampingi, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan di mana-mana tempat, apa saja yang saat ini mereka lakukan, apa saja yang saat ini sedang mereka rasakan. Ada yang sedang bersuka cita karena sedang menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan membuat sukacita di dalam setiap hati jemaat-Mu, meskipun kami sedang hidup di tengah-tengah dampak COVID-19 yang benar-benar sangat-sangat mengganggu kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terus mendoakan setiap pergumulan jemaat, program-program jemaat, kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua usaha-usaha dari setiap pemerintah yang Tuhan percayakan dalam mengambil setiap tindakan, melakukan tiap hal yang dilakukan bagi seluruh bangsa demi kebaikan, Tuhan Yesus memberkati. Hikmat akal budi Tuhan tambahkan di dalam setiap kehidupan para pemimpin-pemimpin bangsa, khusus Bapak Jokowi bersama seluruh kabinet pemerintahan yang baru. Terima kasih Bapak, kota ini pun kami serahkan di dalam tangan Tuhan, karena kami ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan pelihara kami di tengah-tengah dampak COVID-19 yang sedang dirasakan oleh jemaat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan selalu setia bersama-sama dengan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan satu pujian, Lingkupiku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat ulang tahun kalau ada yang ulang tahun pada minggu ini atau pada bulan ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam situasi yang sulit, keadaan yang belum menentu karena virus yang terjadi sekarang ini. Tapi dalam situasi dan keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar kita untuk melihat ada banyak teladan, ada banyak contoh yang ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan di dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi kita. Bagaimanakah caranya agar supaya kita dapat bertahan dalam menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, dan persoalan yang kita alami dalam hidup kita? Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari pengalaman seorang hamba Tuhan yang dikatakan dalam Alkitab. Di Ayub pasal 1 ayat yang kedua, tapi saya membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Alkitab mencatat bahwa orang ini, Ayub, adalah orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dia hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Dia jujur, tetapi kenyataannya bahwa Tuhan mengizinkan dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Kalau kita baca dalam cerita ini selanjutnya, kita perhatikan bahwa dalam sekejap saja anak-anak yang 10 orang itu mati dalam 1 hari. Harta miliknya yang begitu banyak lenyap juga dalam sekejap. Dia sungguh mengalami penderitaan. Dan kalau kita baca, kalau sedang mempelajarinya dalam pasal 2 pun, dia bukan saja kehilangan harta bendanya, tapi dia juga kehilangan kesehatannya. Dia menderita dalam sakit penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga sahabat-sahabatnya ketika datang mengunjunginya, mereka tidak berani mendekatinya karena begitu menderitanya Ayub ini. Sehingga istrinya juga ketika melihat penderitaan yang dihadapi, dia juga berkata kepada suaminya, "Masih bertekunkah engkau? Masih percayakah engkau kepada Allah? Lebih baik kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub menegur istrinya ini. Dia menunjukkan betapa dia sungguh mengasihi Tuhan. Dan teladan-teladan yang ditunjukkan kepada kita yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Teladan Ayub yang ditunjukkan kepada kita ketika menghadapi persoalan, pergumulan, penderitaan yang berat. Bahkan ketika kehilangan segala sesuatu, dia menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan Tuhan. Walaupun kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta miliknya, kehilangan kekayaannya, bahkan juga kehilangan kesehatannya, tapi dia membuktikan bahwa dia tidak kehilangan Allah penciptanya. Karena itu kalau kita baca dalam pasal 1
ayat 20 sampai dengan ayat 22, saya membacakan bagi kita. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari pengalaman kehidupan Ayub. Bagaimana caranya kita menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan yang berat dalam kehidupan kita. Ada beberapa teladan penting yang ditunjukkan kepada kita dari kehidupan Ayub. Yang pertama, teladan yang pertama dalam ayat yang ke-22. Tetap mempercayai Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Ayub tetap mempercayai Tuhan. Dan teladan yang diberikan kepada kita adalah supaya kita tetap mempercayai Tuhan. Dalam ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pernyataan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut itu artinya bahwa dia sungguh mempercayai Tuhan. Dia percaya akan kedaulatan Tuhan. Dalam situasi seperti itu Ayub menjaga kesucian hidupnya. Dia tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Bahkan kalau kita belajar selanjutnya dalam pasal 2 ini, ketika Ayub kehilangan kesehatannya, tubuhnya penuh dengan borok-borok, dan mungkin saja bibirnya yang masih bisa berbicara. Tapi walaupun bibir yang berbicara itu tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, tidak menyalahkan Tuhan, tidak berbuat dosa dengan perkataannya, karena dia sungguh mempercayai Tuhan. Dalam situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar kita di teladan Ayub untuk tetap mempercayai Tuhan. Walaupun sulit untuk menerima segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi firman-Nya mengajar kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Dalam situasi seperti sekarang ini, karena virus corona, ada banyak orang yang meninggal, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta, ada orang-orang percaya di seluruh dunia. Virus ini tidak membedakan siapapun orang di dunia ini. Tapi dalam situasi seperti ini, Tuhan mau mengajar kita bahwa Tuhan patut untuk dipercayai, dan kita selalu dapat mempercayai. Teladan yang pertama adalah tetap mempercayai Tuhan. Kemudian teladan yang kedua yang ditunjukkan di sini dalam ayat yang ke-21. Dalam menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan apapun dalam hidup kita belajar dari teladan Ayub. Teladan yang kedua adalah memuji Tuhan. Yang pertama tadi mempercayai Tuhan, tapi yang kedua memuji Tuhan. Ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia memuji Tuhan. Tuhan, kata itu dari kata Yahweh,
yang artinya Tuhan selalu menyertai kita. Dia memuji akan karya Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dan dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Dia memuji karya Allah. Dia juga memuji Tuhan, karena Tuhan berkuasa untuk memberi dan juga Tuhan berkuasa untuk mengambil. Itu artinya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan layak untuk dipuji karena Dia berkuasa atas kehidupan kita, tapi juga Dia berdaulat atas hidup kita. Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan Tuhan mau agar supaya kita selalu bukan saja menyembah Dia, tapi juga tetap memuji Dia. Tapi kita akan perhatikan juga teladan yang ketiga yang ditunjukkan di sini dalam ayat yang ke-20. Yang pertama tadi tetap mempercayai Tuhan, yang kedua tetap memuji Tuhan, dan yang ketiga dalam ayat yang ke-20 tetap menyembah Tuhan. Penyembahan adalah bukti dari pengalaman pribadi, pengalaman iman seseorang dengan Tuhan. Sama seperti Ayub ini, sehingga dalam situasi dan keadaan apa saja yang dia alami, penyembahannya kepada Tuhan tidak berubah. Tidak berubah karena situasi dan keadaan yang dia alami. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Mengoyak jubah tanda dari pergumulan yang begitu berat, karena dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta miliknya. Dan itu merupakan reaksi kemanusiaan yang ditunjukkan ketika menghadapi penderitaan yang luar biasa. Dan mencukur kepala adalah tradisi dalam Perjanjian Lama, menunjukkan tentang orang yang begitu berduka, orang yang berbelasungkawa, mengoyak jubah, mencukur rambut. Kemudian dia sujud menyembah. Tapi Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan keadaan apapun, Ayub memberikan teladan bagi kita. Dia merendahkan diri, mengoyak jubah, mencukur kepala, tanda bahwa sesungguhnya dia tidak memiliki apa-apa. Dia meyakini bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu, Tuhan yang layak untuk disembah. Karena itu dikatakan sih dia sujud dan menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, Ayub mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, tanda kerendahan hati, tanda pergumulan yang begitu berat. Dia membuka seluruh kehidupan dan isi hatinya di hadapan Tuhan. Walaupun penderitaan yang begitu berat yang dihadapi, tapi penyembahannya atau dengan kata ibadahnya tidak berubah. Penyembahan atau ibadahnya tidak berubah karena situasi dan keadaan yang ada. Tapi Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya dalam situasi keadaan seperti masa sekarang, Tuhan menolong kita sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mempercayai Dia, dan meneladani teladan-teladan dari kehidupan hamba Tuhan yaitu Ayub, untuk tetap mempercayai Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan tetap menyembah Tuhan. Kepercayaan, pujian, dan penyembahan semestinya tidak berubah kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang kita percaya.
Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, menyegarkan kita di saat-saat seperti sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Engkau mengembangkan kebenaran firman ini dalam hidup kami sehingga dari hari ke hari kami akan tetap menyembah-Mu, tetap memuji-Mu, tetap mempercayai-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah bersedia menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi anggota jemaat yang mau memberi untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan atau perpuluhan, bisa transfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini loh. Oke? Terima kasih. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.